wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang model log linear dan regresi logistik. Di sini terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Prakarsya. Adapun rekan saya baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama. Baik, di sini saya yang pertama akan menjelaskan tentang model log linear. Model log linear yang di sini kami bawa yaitu tabel kontingensi dua arah. Langsung saja kita ke latar belakang. Nah, kasus yang kami bawa pada model log linear kali ini yaitu tentang legalisasi aborsi. Di mana kita ketahui bahwa isu legalisasi aborsi merupakan topik yang sangat kontroversial dan seringkali diperdebatkan. Sehingga dengan perbedaan pendapat ini terkait dengan gender menyebabkan hal ini menjadi isu yang sangat sensitif. Nah, dan legalisasi aborsi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari sosial, budaya, agama dan politik. Nah, hal ini menjadikan isu legalisasi aborsi perlu dipahami untuk secara mendalam. Nah, peneliti menggunakan data survei dari sejumlah besar responden laki-laki dan perempuan untuk mengungkapkan pola umum dalam masyarakat, sekaligus menguji hipotesis adanya perbedaan signifikan dalam sikap berdasarkan gender. Nah, selain itu, analisis juga mencangkup faktor-faktor lain seperti usia, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, dan afiliasi agama. Nah, hasil peneliti ini diharapkan nanti dapat memberikan bukti empiris yang kuat dan berkontribusi pada perumusan kebijakan politik terkait kesehatan reproduksi dan hak-hak perempuan. Nah, lanjut ke tujuan analisis, dapat dilihat bahwa tujuan dari analisis ini untuk mengidentifikasi perbedaan sikap terhadap legalisasi aborsi antara laki-laki dan perempuan. Data survei adalah 500 perempuan dan 600 laki-laki yang disajikan dalam tabel kontingensi 2x2. Nanti akan kita lihat di slide berikutnya. Nah, untuk menganalisis hubungan antara gender dan sikap terhadap legalisasi aborsi. Selain menguji pengaruh signifikan variabel gender, peneliti ini juga berusaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi sikap individu. Dengan demikian nanti diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kompleksitas isu aborsi dan berkontribusi pada pengembangan teori terkait faktor-faktor yang mempengaruhi sikap individu terhadap isu sosial. Baik, kita langsung dari hasil dan pembahasan. Bisa dilihat di sini adalah deskripsi datanya, dan ini merupakan tabel kontingensi dua arah 2x2 disumber dari Christensen Ronald Log Linear Models dan Logistic Regression. Di sini jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan, dan opininya ada mendukung dan tidak mendukung tentang legalisasi aborsi. Nah, untukkan laki-laki sendiri bahwa sebanyak 309 laki-laki menyatakan mendukung legalisasi aborsi, sementara 191 laki-laki tidak mendukung hal tersebut. Nah, di sisi lain juga dapat dilihat untukkan perempuannya menunjukkan tingkat dukungan yang sedikit lebih tinggi dengan 319 perempuan mendukung dan 281 perempuan tidak mendukung legalisasi aborsi. Kita lanjutkan lagi di bagian metodologi analisis, bahwa kita ketahui bahwa model linear merupakan salah satu metode analisis statistik yang digunakan dalam memodelkan suatu data dalam penelitian. Nah, model log linear merupakan pengembangan dari analisis tabel kontingensi dua arah atau lebih. Nah, analisis ini juga tidak membedakan antara variabel dependent dan independen. Pendekatan log linear sangat cocok untuk menganalisis data kategorik seperti tabel kontingensi, dan model log linear dua arah dibentuk dari tabel kontingensi dua arah ukuran I dan J. Nah, dalam kasus ini kami menggunakan model log linear dua arah untuk melihat hubungan antara dua variabel kategorik, yaitu jenis kelamin dan opini terhadap legalisasi aborsi. Nah, data kategorik yang memiliki dua variabel yaitu variabel X yang memiliki kategori sebanyak I dan variabel Y yang memiliki kategori sebanyak J disajikan pada tabel kontingensi dua arah berukuran I kali J sebagai berikut. Nah, dapat dilihat di sampingnya itu ada cara menempatkan tabel kontingensi untuk 2x2. Kayak variabel X di situ adalah jenis kelamin seperti contohnya tadi di tabel kontingensi yang kami gunakan, dan variabel Y-nya itu adalah opini. Dan di dalam variabel Y ada opini mendukung dan ada yang tidak mendukung. Begitu juga dengan variabel X tadi, di jenis gender, di jenis kelaminnya ada laki-laki dan perempuan. Nanti ditotalkan baik secara baris maupun ditotalkan secara kolom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh teman saya, Bang Iqbal, untuk saya menyampaikan materi selanjutnya tentang bagaimana cara mencari model log linear menggunakan cara manual.
Sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana langkah-langkah mencari model log linear menggunakan metode SPSS, menggunakan software SPSS. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mencari model log linear menggunakan cara manual. Ada 4 langkah yang digunakan. Yang pertama adalah menyusun tabel kontingensi. Nah, menyusun tabel kontingensi ini di dalam data kasus penulis dikarenakan menggunakan kontingensi dua arah, maka digunakan penyusunan seperti yang ada pada tabel kontingensi dua arah berukuran I kali J. Nah, yang kedua, menentukan model log linear. Untuk menguji model log mana yang sesuai, model tak jenuh atau model jenuh, untuk digunakan pada kasus ini, hal yang bisa dilakukan adalah uji independensi menggunakan uji chi-square, dengan terlebih dahulu mencari frekuensi harapan dari tabel kontingensi. Nah, rumus dari mencari frekuensi harapan menggunakan uji chi-square seperti yang terdapat di dalam PPT ini. Bisa dilihat MIJ itu keterangan MIJ itu adalah frekuensi harapan. Keterangan MI itu adalah total frekuensi baris. MJ total frekuensi kolom dan M titik-titik di bawahnya ada titik dua itu adalah total frekuensi pengamatan. Langkah ketiga, kita menghitung frekuensi harapan. Untuk mencari estimasi frekuensi harapan dapat dilakukan dengan menggunakan model log linearnya yang dieksponensialkan. Kita sudah mengetahui bahwa model log linear untuk model tak jenuh dalam kasus penulis adalah dengan rumus sebagai berikut. Kita bisa lihat log MIJ sama dengan lambda ditambah lambda IX ditambah lambda JY ditambah lambda IJ XY. Nah, itu adalah rumus yang digunakan untuk menghitung frekuensi harapan. Yang keempat, yang terakhir adalah menentukan model log linear. Setelah mendapatkan hasil dari frekuensi harapan di metode sebelumnya, maka dilakukan pengujian kecocokan model, di mana penulis menggunakan tingkat signifikansi sama dengan 5% sama dengan 0,05 dengan kriteria tolak H0 jika X kuadrat hitung lebih dari sama dengan X kuadrat tabel. Begitu juga sebaliknya. Dengan rumus berikut, dengan rumus sebagai berikut. X kuadrat hitung itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 1 dikali sigma J sama dengan 1 sampai 1. Sama dengan dalam kurung MIJ dikurangi MIJ topi ya dikuadratin terus dibagi MIJ topi. Baik, selanjutnya kita masuk ke analisis data dengan SPSS. Nah, dari analisis yang kami lakukan ditampilkanlah hasil berikut. Dapat dilihat di sini bahwa hasil cross tab atau tabel kontingensi untuk 2x2 menggunakan SPSS menampilkan seperti ini, bahwa tabel kontingensi disusun dalam bentuk baris dan kolom, di mana jenis kelamin diletakkan pada baris dan kategori opini diletakkan pada kolom. Dapat dilihat bahwa sebanyak 390 laki-laki menyatakan mendukung, 191 laki-laki tidak mendukung. Begitu juga dengan perempuan. Nah, selanjutnya untukan keyway dan Higher order effects ini adalah hasil analisis SPS model log linear dua arah, di mana interpretasinya dapat dilihat bahwa keyway dan Higher order effects dapat dilihat di sana bahwa ada nilai K bernilai 1 dan K bernilai 2. Nah, untukan K sama dengan 1 menunjukkan bahwa terdapat efek yang signifikan untuk pengaruh utama atau satu variabel terhadap p-value kurang dari 0,05. Nah, hal ini berarti bahwa setidaknya ada satu hubungan signifikan antara variabel yang dianalisis. Nah, untukan K2 sendiri itu menunjukkan bahwa efek interaksi atau hubungan antara dua variabel signifikan dengan p-value kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan adanya interaksi antara dua variabel yang perlu diperhatikan. Nah, begitu juga dengan keyway effects, ada nilai K sama dengan 1 dan K sama dengan 2. Nah, untukan K sama dengan 1 menunjukkan ada perbedaan yang signifikan dalam jumlah frekuensi untuk kelompok variabel yang dianalisis dengan p-value kurang dari 0,05. Nah, untukan K sama dengan 2 sendiri menunjukkan bahwa interaksi antara dua variabel juga berpengaruh signifikan dengan p-value kurang dari 0,5. Nah, oleh karena itu, berdasarkan output atau hasil tersebut, dapat menentukan model terbaik pada model log linear untuk kasus ini adalah dengan melibatkan pengaruh utama dan pengaruh interaksinya atau sering dikenal dengan model jenuh. Nah, nanti akan dibandingkan oleh teman saya untuk perhitungan manualnya seperti apa. Oke, kita masuk ke dalam perhitungan manual.
Yang langkah pertama yang dilakukan adalah menyusun tabel kontingensi. Nah, seperti di tabel yang terdapat di slide, kita bisa lihat tabel ini ada jenis kelamin, opini. Jenis kelamin ya laki-laki dan perempuan, opini ada mendukung dan tidak mendukung. Nah, tabel kontingensi ini disusun dengan dalam bentuk barisan kolom, di mana jenis kelamin diletakkan pada baris dan kategori opini diletakkan pada kolom. Ini adalah tabel kontingensi 2 kali 2. Setelah kita menentukan tabel kontingensinya, kita menentukan model log linear sesuai. Ini adalah langkah kedua dari mencari model log linearnya. Oke. Menentukan model log linear yang sesuai, kita menggunakan uji chi-square, ya, uji independensi dengan menggunakan uji chi-square. Dengan terlebih dahulu kita mencari frekuensi harapannya dari tabel kontingensi. Nah, kita bisa dapatkan frekuensi harapannya sebagai berikut. Frekuensi harapan untuk laki-laki mendukung itu kita dapatkan nilai 285,45. Perempuan mendukung 342,54. Untuk laki-laki tidak mendukung 214,54 dan untuk perempuan tidak mendukung 257,45. Nah, setelah kita mendapatkan frekuensi harapan, kita menentukan hipotesisnya. Ya, hipotesisnya kita punya hipotesis H0 sama dengan tidak ada interaksi antar variabel atau model terbaiknya adalah independence model atau model tak jenuh. Nah, H1-nya adalah ada interaksi antar variabel atau model terbaiknya adalah saturated model atau model jenuh. Nah, setelah kita menentukan hipotesis, kita menentukan tingkat signifikansinya. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa tingkat signifikansinya adalah 5%, maka kita punya alfanya sama dengan 5% sama dengan 0,0. Lalu kita menentukan kriteria pengujian. Kita memiliki kriteria pengujian tolak H0 jika X kuadrat hitung lebih dari sama dengan X kuadrat tabel dengan X kuadrat 1,0,05 sama dengan 3,84 dengan derajat kebebasannya sama dengan 1. Setelah kita memiliki kriteria pengujian, maka kita menentukan statistik ujinya. Kita mencari hitungan dari X kuadrat hitung. Oke, kita mencari hitungan X kuadrat hitung, yaitu dengan rumusnya adalah 309 dikurangi 285,45 kuadrat per 285,45 dan seterusnya. Dan hasil akhir dari X kuadrat hitungnya kita dapatkan 8,29. Nah, kita memiliki kesimpulan nih. Dikarenakan X hitung lebih dari X tabel, maka H0 ditolak. Kita punya X hitungnya adalah 8,29. Sedangkan X tabel, X kuadrat tabel, itu adalah 3,84. Maka kita punya X hitung lebih dari X kuadrat, X tabel, X kuadrat tabel. Nah, maka kita punya kesimpulan menolak H0. Nah, dengan kata lain, karena kita menolak H0, ada interaksi antar variabel atau model terbaiknya adalah saturated model atau model jenuh. Langkah ketiga, kita menghitung frekuensi harapan. Nah, kita sudah mengetahui bahwa model log linear untuk model tidak jenuh adalah sebagai berikut. Log MIJ sama dengan lambda ditambah lambda IX ditambah lambda IJY ditambah lambda IJXY. Nah, untuk mempermudahnya, kita harus mencari nilai len logaritma natural dari tabel kontingensinya terlebih dahulu. Berikut tabel len dari tabel kontingensinya. Nah, jadi dari tabel sebelumnya, tabel awal yang kita miliki, kita mencari satu-satu nilainya dengan menggunakan nilai logaritma naturalnya. Nah, didapatkanlah hasilnya sebagai berikut. Logaritma naturalnya. Untuk laki-laki mendukung, kita dapatkan 5,733. Untuk laki-laki tidak mendukung, 5,252. Untuk perempuan mendukung 5,765 dan perempuan tidak mendukung 5,638. Oke, langkah selanjutnya, setelah diperoleh hasil tabel kontingensinya, kita harus mencari hasil nilai estimasinya dari model log linearnya agar bisa memperoleh hasil nilai estimasi frekuensi harapan model log linear. Kita bisa lihat di slide, kita mendapatkan nilai estimasinya. Oke, untuk lambda topi kita dapatkan nilai estimasinya adalah 5,597. Untuk lambda 1x topi, kita dapatkan negatif 0,104. Untuk lambda 2x topi,
kita dapatkan hasilnya 0,104, untuk lambda 1Y topi 0,152, untuk lambda 2Y topi negatif 0,152, untuk lambda 11XY topi kita dapatkan hasilnya 0,089, untuk lambda 12XY topi kita dapatkan hasilnya negatif 0,089, dan untuk lambda 21XY topi kita dapatkan hasilnya negatif 0,089, dan terakhir kita dapatkan nilai lambda 22XY topi dengan nilai 0,089. Oke, langkah selanjutnya, dari hasil estimasi parameter tersebut, dapat kita cari estimasi frekuensi harapannya dengan model tak jenuh. Proses perhitungannya sebagai berikut. Maka kita dapatkan log M11 topi itu adalah 5,733. Kita eksponensialkan 505,733 ini, kita dapatkan hasilnya 309. Setelah itu, log kita dapatkan lagi log 12 topi. Kita dapatkan hasilnya 5,252. Lalu kita eksponensialkan 5,252, hasilnya 190,948. Dan log M21 topi itu sama dengan 5,764. Maka kita dapatkan hasil eksponensialnya adalah eksponensial dari 5,764 sama dengan 308,620. Lalu yang terakhir, log M22 topi, kita dapatkan hasilnya 5,638. Lalu setelah kita eksponensialkan, kita dapatkan hasilnya 280,9. Maka kita dapatkan tabel baru yaitu laki-laki mendukung frekuensi harapannya 309, laki-laki tidak mendukung frekuensi harapannya 190,948, lalu perempuan mendukung frekuensi harapannya 318,62, dan perempuan tidak mendukung frekuensi harapannya 280,9. Dan langkah terakhir, setelah kita mendapatkan tabel frekuensi harapan estimasinya, kita melakukan pengujian kecocokan model. Dalam kasus ini, kita menggunakan uji kecocokan model dengan menggunakan uji chi-square. Sama kita menggunakan uji chi-square untuk mengujinya. Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah kita menentukan hipotesisnya. Hipotesisnya dengan H0 sama dengan model sesuai atau cocok dengan data. Lalu H1-nya adalah model tidak sesuai atau tidak cocok dengan data. Yang kedua, kita menggunakan tingkat signifikansi 0,05, yaitu alfanya 5%. Lalu yang ketiga, setelah kita menentukan hipotesis dan tingkat signifikansinya, kita menentukan juga kriteria pengujiannya. Kriteria pengujiannya kita adalah tolak H0 jika X kuadrat hitung lebih besar dari sama dengan X kuadrat tabel. Dengan X kuadrat 1,0,05 itu sama dengan 3,84. Ini adalah 3,84 adalah nilai dari X kuadrat tabel. Setelah kita mendapatkan kriteria pengujian, kita mencari statistik ujinya. Dengan X kuadrat hitung sama dengan MIJ dikurang MIJ topi kuadrat dikurangi dibagi MIJ topi. Oke. Kita dapatkan hasilnya X kuadrat hitungnya adalah 0,000503. Maka dapat dipastikan kesimpulannya adalah gagal tolak H0. Dengan kata lain, kesimpulannya adalah model sesuai atau cocok dengan data. Jadi, kita mendapatkan kesimpulan dari mencari model log linear menggunakan software SPSS dan menggunakan cara manual. Nah, kesimpulannya adalah pengaruh utama menggambarkan pengaruh masing-masing variabel secara individu terhadap frekuensi pengamatan, seperti pengaruh baris dan atau kolom dalam tabel kontingensi. Berdasarkan hasil dari analisis SPSS dan menggunakan cara manual dari model log linearnya yang dipilih yaitu model jenuh, akan dilakukan proses pengestimasian parameternya. Nah, proses pengestimasian parameternya dilakukan dengan menghitung logaritma natural dari observasi terlebih dahulu. Nilai estimasi dari interaksi dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk melihat pengaruh interaksi antar jenis kelamin dan opini, dapat dilihat berdasarkan nilai parameter dan perbandingan antar kolom dan tabel. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa laki-laki cenderung mendukung legalisasi aborsi. Terlihat dari nilai parameternya sebesar 0,089 yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai negatif 0,089. Di sisi lain, perempuan menunjukkan kecenderungan tidak mendukung legalisasi aborsi karena memiliki nilai estimasi 0,089. Hasil pengaruh utama juga dapat dilihat dari output SPSS sebagai berikut.
Kita bisa lihat dari output SPSS-nya sebagai berikut. Nah, dari hasil output ini dapat dilihat bahwa pengaruh interaksi antar jenis kelamin dengan opini sangat signifikan, yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi atau sig-nya yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini memberikan arti bahwa ada hubungan antara jenis kelamin dan opini yang dapat mempengaruhi model. Untuk materi selanjutnya tentang model regresi logistik akan dijelaskan oleh teman saya, Bang Yunus. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang model regresi logistik. Contoh kasus yang diambil dari model regresi logistik ini adalah pengaruh tingkat IQ terhadap lama jam belajar dan nilai matematika siswa. Baik, langsung saja. Dalam proses pembelajaran di sekolah, seringkali kegiatan belajar mengajar tidak berjalan lancar dan menghadapi berbagai masalah. Salah satu masalah yang sering dialami adalah kesulitan belajar yang menghambat siswa dalam menjalani kegiatan belajar dengan optimal. Kesulitan belajar ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu biologis, faktor psikologis, maupun faktor sosiologis. Salah satu mata pelajaran yang sering menjadi tantangan adalah matematika. Matematika merupakan ilmu dasar yang sangat penting, menjadi pondasi bagi berbagai bidang ilmu pengetahuan lainnya. Pembelajaran matematika diterapkan di semua jenjang pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Kesulitan belajar matematika sering dipengaruhi oleh faktor internal seperti IQ dan motivasi, serta faktor eksternal seperti lama waktu belajar. Meskipun IQ sering dianggap sebagai indikator utama dalam kemampuan kognitif siswa, faktor eksternal seperti waktu yang dihabiskan belajar juga mempengaruhi besar terhadap prestasi siswa. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan penelitian, dan tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi hasil matematika siswa. Yang kedua, mengidentifikasi variabel utama yang berperan pada hasil matematika siswa. Dan yang terakhir, melihat model terbaik dari hasil analisis regresi logistik. Kita akan membahas deskripsi data yang digunakan pada analisis ini. Data yang digunakan dalam analisis ini bersumber dari buku analisis regresi untuk penelitian yang ditulis oleh Prof. Dr. Suryono MSI yang diterbitkan oleh Dipublish. Data yang diambil adalah data pada contoh 5.6. Data yang diambil terdiri dari 3 variabel dan 1 variabel dependen dan 2 variabel independen. Untuk variabel Y adalah variabel tingkat IQ. Variabel independen atau prediktor dibuat menjadi 2 kategori. Untuk variabel X1 menyatakan nilai yang diperoleh dan X2 menyatakan lama jam belajar. Untuk variabel Y dikodekan menjadi 1 dan 0 di mana 1 memisalkan tingkat IQ tinggi dan 0 memisahkan tingkat IQ rendah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih kepada rekan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan metodologi analisis. Nah, regresi logistik merupakan salah satu metode statistik yang diterapkan untuk memodelkan variabel respon yang bersifat kategori berdasarkan satu atau lebih perubah prediktor yang dapat berupa variabel kategori maupun kontinu. Dalam penelitian ini digunakan model regresi logistik biner karena data hanya terdiri dari 2 kategori, di mana variabel responnya berupa data kualitatif, dikotomi bernilai 1 yang menyatakan keberadaan karakteristik dan nilai 0 menyatakan ketidakberadaan sebuah karakteristik. Nah, untuk analisisnya kami menggunakan software SPSS. Sebelum itu dibuatlah sebuah hipotesis 0, yaitu lama jam belajar dan nilai siswa tidak mempengaruhi tingkat IQ siswa. Dan untuk hipotesis 1, lama jam belajar dan nilai siswa mempengaruhi tingkat IQ siswa. Dengan kriteria uji tolak H0 jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan terima H0 jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Dari tabel case processing summary,
Dinyatakan sebanyak 5 kasus digunakan dalam analisis yang mencakup 100% dari total data tanpa adanya kasus yang hilang. Ini berarti semua data lengkap dan tidak ada kasus yang dikecualikan atau tidak dipilih untuk analisis. Nah, dalam tabel dependent variable coding atau pengkodean variabel dependent, diperoleh variabel dependent bersifat dikotomi atau binar dengan dua kategori, yaitu 0 dan 1 dalam analisis regresi logistik, di mana 0 menyatakan tingkat IQ rendah dan sedangkan 1 menyatakan tingkat IQ yang sedang. Untuk tabel Hosmer and Lemeshow test, yaitu untuk menguji kecocokan model, di mana hipotesisnya adalah H0 berarti model sesuai dan H1 berarti model tidak sesuai. Dari tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi adalah 1 atau lebih besar dari 0,05, yang berarti model regresi logistik binar layak digunakan untuk analisis selanjutnya, karena tidak ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati. Selanjutnya adalah melakukan uji signifikansi parameter, di mana uji pertama yang dilakukan adalah uji koefisien determinasi yang ditampilkan dengan model summary. Pada tabel model summary tersebut diperoleh hasil negel ke R² sebesar 1 menunjukkan bahwa variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen ada sebesar 100%, yang berarti variabel independen menjelaskan secara keseluruhan. Dilanjutkan dengan uji F, di mana hipotesisnya adalah H0 tidak ada pengaruh yang signifikan pada lama jam belajar dan nilai matematika siswa terhadap tingkat IQ. Dan H1 terdapat pengaruh yang signifikan pada lama jam belajar dan nilai matematika siswa terhadap tingkat IQ, di mana dibuktikan dengan tabel Nimbus test atau model koefisien yang menghasilkan nilai signifikansi adalah 0 lebih kecil dari 0,05, yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima, yaitu lama jam belajar dan nilai matematika berpengaruh signifikan terhadap tingkat IQ siswa. Selanjutnya dilanjutkan dengan uji T, di mana variabel in the equation yang menghasilkan taraf signifikan untuk nilai matematika dan lama jam belajar menyatakan bahwa H0 dapat diterima dikarenakan lebih besar dari 0,05. Perbedaan nilai matematika siswa dengan tingkat IQ berbeda tidak dapat menjelaskan perbedaan tingkat IQ siswa, dan tidak cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa pengaruh lama jam belajar terhadap nilai matematika, yang berarti tidak ada pengaruh signifikan antara keduanya. Maka model regresi logistik terbaik yang diperoleh adalah model 0 yang hanya menggunakan internship tanpa melibatkan variabel prediktor, sehingga dapat disimpulkan bahwa lama jam belajar dan nilai matematika tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat IQ siswa. Uji signifikansi menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki nilai P yang lebih besar dari 0,05. Ini berarti bahwa tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa kedua faktor tersebut berpengaruh signifikan terhadap tingkat IQ. Oleh karena itu, model regresi logistik terbaik diperoleh model 0 yang hanya menggunakan internship tanpa melibatkan prediktor. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.